Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok pengantar ekonomi makro yang berjudul inflasi. Saya, Nurul Zaira Fadila, akan menjelaskan tentang pengertian inflasi dan jenis-jenis inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori inflasi dan negara apa saja yang mengalami inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardian. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Jadi, pengertian inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi adalah proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang dua cara yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Yang pertama yaitu CPI dan yang kedua adalah GDP deflator. Jadi, CPI atau Consumer Price Index atau di bahasa Indonesia yang sering disebut IHK, yaitu Indeks Harga Konsumen, adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. GDP deflator adalah rasio antara PDB real dengan PDB nominal dikalikan 100. Dan PDB yang dimaksud adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit produksi selama setahun. Yang pertama yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, inflasi rendah. Kedua, inflasi menengah. Ketiga, inflasi berat. Dan yang keempat adalah hyperinflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, yaitu inflasi yang berdasarkan dari dalam negeri. Yang kedua, yaitu inflasi yang berdasarkan dari luar negeri. Jenis-jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Yang kedua, cost push inflation. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestik. Yang kedua, diimpor. Yang pertama itu ada teori kuantitas. Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori kuantitas adalah sebagai berikut. Inflasi yang bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, gagal panen misalnya hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat bahan bakar. Bagi api, inflasi apabila jumlah uang bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Laju inflasi disebabkan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat mengenai harga-harga. Teori kuantitas ini kemukakan oleh Irving Fisher
Adapun rumusnya sebagai berikut. MV sama dengan PT. M itu sebagai jumlah uang yang beredar, V itu kecepatan perputaran uang, P tingkat harga, T banyaknya transaksi. Teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Keynes berpendapat proses inflasi adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada apa yang disediakan oleh masyarakat. Teori strukturalis. Teori ini didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian. Menurut teori ini, ada dua hal penting dalam perekonomian negara-negara sebagai berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu ketidakjelasan penerimaan ekspor. Yang kedua itu ketidakelastisan penawaran atau produksi dalam bahan di dalam negeri. Teori ekspektasi. Menurut Dornbach, bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah ramalan optimal mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang ada. Pengertian rasional adalah suatu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan berdasarkan informasi yang ada. Teori inflasi moneterisme. Teori ini berpendapat bahwa inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor real. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. Negara apa saja yang mengalami inflasi? Yang pertama itu ada Venezuela. Venezuela mengalami inflasi terparah di dunia sekitar 10.000%. Yang kedua itu Zimbabwe. Zimbabwe mengalami inflasi tertinggi di dunia sekitar 73%. Yang ketiga Sudan. Sudan merupakan negara ketiga yang mengalami inflasi tertinggi di dunia sekitar 49%. Yang keempat Argentina. Argentina mengalami inflasi terparah di dunia sekitar 43%. Dan yang terakhir itu Iran. Iran mengalami inflasi terparah di dunia sekitar 37%. Baiklah, dampak inflasi yang pertama adalah nilai uang turun, adanya kenaikan harga pada berbagai barang, kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Kedua, menurunkan minat menabung. Hal tentu ini juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat dalam menabung. Yang ketiga, kekacauan ekonomi. Di sini tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditanangi dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tertinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi. Lagi, inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial
kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1998. Yang keempat, ada dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan kalangan orang lain. Pada beberapa kondisi seperti ini, inflasi lunak, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi terhadap ekspor. Ketika terjadi inflasi, daya saing barang ekspor berkurang. Hal itu terjadi karena harga barang ekspor semakin tinggi. Yang pertama, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang moneter tersebut. Yang kedua, kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fisik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintahan. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.